Untuk pertemuan sekarang kita akan men-set bagaimana eksperimen yang sudah kita desain tadi, itu bisa diakses secara online. Karena pada dasarnya eksperimen yang tadi kita desain, itu belum bisa diakses secara online. Itu hanya sebagai modul eksperimen yang sudah siap digunakan. Nah, untuk mengakses secara online, maka beberapa langkah perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus meng-create survei, karena di dalam Saitul ini survei adalah sebuah modul yang digunakan untuk membuat segala sesuatunya menjadi online. Jadi sebagai contoh, kalau kita membuat kuesioner, create survei ini adalah bahan yang bisa digunakan secara online langsung. Tetapi ketika kita membuat eksperimen, hal tersebut tidak secara langsung bisa kita online-kan, kecuali kita meng-embedded-kan atau menggabungkan eksperimen yang sudah kita buat ke dalam survei. Nah, ada skrip yang harus kita tulis, misalnya kita melihat skrip yang sederhana ini, ada label, L itu label, label ini berarti question-nya, ada beberapa question, misalnya yang satu tentang biodata, yang kedua tentang eksperimennya, yang ketiga nanti kita mau mengakses juga menggunakan questionnaire tentang kepuasan mengikuti eksperimennya, itu juga bisa, seperti itu kita gunakan. Lalu ada beberapa tipe atau T ini berarti tipenya text time, berarti dia harus menuliskan teks, nanti question tentang identitasnya ada apa saja, misalnya seperti itu. Lalu ada tipe yang kedua adalah eksperimen. Jadi kita masuk ke eksperimennya. Ini adalah yang kita ingin masukkan ke dalam eksperimen kita atau survei kita, lalu kita bisa publish secara online. Mari kita langsung saja kita mencoba gitu ya untuk membuatnya. Kalau awalnya mungkin Anda akan menghadapi layar seperti ini, introduction, Anda baru masuk ke seperti ini, lalu seperti biasa akan ada warning bahwa kita harus menggunakan citasi jika kita akan mempublishnya. Kita tutup dulu, lalu kita buat create new survey. Di sini masuk create new survey, lalu kita masukkan percobaan atensi, misalnya kita gunakan create new survey percobaan atensi. Nah, ketika kita membuat create new survey, seperti ini ada contoh surveinya ya. Jadi ada contoh surveinya, kita bisa gunakan melihat hasilnya seperti apa, kita bisa lihat. Lalu seperti biasa, komponen nanti akan save. Setiap script yang kita buat di sini kita save. Lalu kita compile sebagai bahan buat mengecek apakah script yang sudah kita tuliskan di sini itu sudah bisa dilakukan atau bisa dieksekusi, berjalan semua skripnya, tidak ada masalah. Lalu setelah itu kita bagian yang penting adalah di bagian sini, online atau offline. By default ketika kita membuat new survey, maka ini masih bersifat offline. Nah, ketika kita mau online kan ada dua pilihan. Kita coba pilihan yang pertama ini. Survey is online for when you are still designing it. Jadi ini dengan kata lain Anda sudah bisa online, tetapi Anda masih bisa mengutak-atik atau menambahkan fitur-fitur yang penting dalam penelitian Anda. Anda cek online-nya, habis itu Anda desain seperti itu. Yang kedua adalah survey is online for when real data collection is going on. Artinya untuk bagian ini Anda sudah mengambil data sehingga tidak ada lagi perubahan-perubahan yang akan dilakukan pada survei ini. Seperti itu ya. Jadi ada dua hal yang bisa Anda gunakan. Survei is online, desain. Nah, ini desain berarti Anda masuk ke sini. Sementara kita masih mendesain, kita belum ada apa-apanya, kita melakukan survei is not online. Kita masuk ke sini, ini contoh. Untuk contoh kita bisa hapus dulu seperti ini. Merah berarti kita harus save. Nah, kita akan melakukan dengan feature yang sederhana yaitu easy mode. Ya. Pada easy mode ini kita akan memasukkan yang namanya eksperimen. Jadi cukup sederhana untuk memasukkan eksperimen. Anda masuk ke sini dulu. Eksperimen ini ada di bawah ya. Eksperimen artinya embed dan eksperimen. Jadi apa yang sudah Anda buat di dalam eksperimen ini Anda akan embedkan ke dalam kuesioner Anda. Kita masukkan embed eksperimen. Ini bisa tuliskan atensi misalnya.
Nah, di sini dituliskan for embedded experiment, you don't need to have a main text. Jadi ini istilah empty, it's alright ya. Jadi nggak jadi masalah. Tinggal kita pilih. Nanti semakin banyak eksperimen yang sudah Anda buat, semakin banyak pertanyaan. Yang terakhir kita buat adalah atensi eksperimen. Lalu kalau mau melingkan, bisa, tidak juga, nggak masalah. Anda save eksperimennya, Anda kembali ke bagian awal, regular overview. Nah, nanti akan ada seperti ini, kita hapus lagi saja ini. Kita tidak butuh, itu tadi saya bilang. Lalu kita save, ini eksperimen ini sudah ada. Atensi, nama labelnya, eksperimen di sini, lalu atensi eksperimen. Kita compile untuk memastikan bahwa script kita benar, lalu kita coba eksperimen online. Tapi kita masih mendesain, jadi kita save, change survey status. Sekarang Anda sudah masuk ke dalam eksperimen online, nanti Anda tinggal mengkliknya ya untuk melakukan ini. Kita mau coba, nah kalau kita mau coba, maka kita ambil ini, link ini, atau Anda bisa klik keyboard di sini. Nah, kalau Anda mau coba, Anda buka new tab, ini sudah bisa berhasil, maka ini sudah. Jadi about di survei, Anda nanti bisa ada about-nya di bawah, bisa diisi apa saja, technical information, ada kontak information, email Anda, ini sesuai dengan ketika Anda masuk ke dalam ini, itu sebagai siapa. Itu ya, lalu kita mulai klik this button to start survey. Nah, jika sudah, Anda bisa masuk. Nah, ini sudah bisa Anda mencoba surveinya. Ini bisa Anda lakukan PQ yang kemarin kita coba di fase latihan. Oke, ini sudah, artinya ini sudah bisa dalam survei. Kita akan coba sampai akhir. Kita tutup saja. Nah, kita lanjut ke dalam pembuatannya. Nah, terkadang ketika Anda membuat survei, Anda butuh identitas di awal. Jadi misalnya nama dan sebagainya, Anda tidak perlu secara manual mencatatnya. Nah, ini kelebihan dari Share Toolkit. Jadi Anda bisa memasukkan beberapa kuesioner atau sampai complete kuesioner untuk melakukan pelengkapan dalam eksperimen. Kita coba meng-add sedikit question di dalam sini. Misalnya saya ingin meng-add text line ya, bentuknya text line. Text line itu di sini ada spesifiknya, so text line, and people can enter just one line of text at a time. Jadi hanya satu layar. Kalau mau panjang, misalnya paragraf, ada gunakan text box. Saya hanya text line, hanya tujuannya untuk mendapatkan identitas. Misalnya ini identitas satu ya. Main text-nya kita bisa tuliskan misalnya biodata. Pertanyaan pertama kita bertanya tentang inisial nama, karena terkadang responden tidak mau langsung menuliskan namanya. Misalnya kita mau usia, di sini usia, misalnya usia dalam tahun, nah ini bisa kita gunakan. Gitu ya. Lalu kita mau tahu misalnya dia kota tempat tinggal, misalnya seperti itu ya. Jadi saya tahu juga, pengen tahu kota tempat tinggalnya dia di mana, misalnya seperti itu. Cukup sekian aja, kita masukkan save question. Kayak ini biodata sudah ke save. Kita mau tambah dalam bentuk yang lain, yang berbeda, boleh. Kita mau mencoba bentuk lain, yaitu radio button. Radio button itu berarti ada pilihan-pilihan, misalnya kita khusus satu radio button, satu bagian, biodata 2 misalnya. 2 ya, atau identitas 2. Misalnya ini jenis kelamin. Ini ada laki-laki, ada perempuan, ada lainnya? Tidak ada ya, biasanya tidak ada choice untuk yang berikutnya. Kalau mau pakai video dan sebagainya di sini mungkin Anda bisa eksplorasi sendiri ya. Lalu save question, kita tambah pertanyaan ketiga, misalnya masih dalam bentuk checklist. Saya pertanyaan tambahan tentang kebiasaan belajar.
Misalnya, saya paling menyenangi situasi belajar, terus di sini tulis boleh pilih lebih dari satu. Nah, jadi ini checklist tuh berarti kita bisa milih suatu dari satu gitu. Di kelas, terus perpustakaan, terus kamar misalnya, terus kafe, apalagi misalnya kita rumah teman. Nah, kita save question. Nah, setelah selesai kita coba regular overview. Nah, di sini ada beberapa jenis. Pertama adalah text line, radio, check, dan atensi eksperimen itu sendiri. Kita save, lalu kita compile. Ingat, setiap save selalu ada di compile. Lalu kita copy lagi, copy link. Lalu kita buka di sini eksperimennya. Kita keluar survei yang seperti tadi. Kita bisa masuk identitas, misalnya YY, usia 30 tahun, tempat tinggal Bandung, lalu gitu. Nah, ini yang tadi kita bentuk jenis kelamin. Laki-laki, saya senang belajar di kamar di rumah teman. Nah, itu masuk ke eksperimennya. Nah, jadi ini sudah masuk ke eksperimennya kembali. Ini masih lanjut ke yang tadi ya. Jadi kita bisa agak berbeda di sini. Ada identitasnya dulu. Nanti bisa kita save di situ ya. Nah, jika Anda sudah siap, penelitian ini sepertinya saya sudah siap menjadi online, maka Anda change status atau ada sedikit tambahan di sini, kita explore dulu ke bawah. Nah, ini ada beberapa, sebenarnya ini option saja, tidak harus. Misalnya, saya mau studinya kita namakan studi mengenai atensi. Di sini kita tuliskan, misalnya di bagian ini, apa penelitian ini mengenai apa, bisa ditambahkan di sini. Penelitian ini mengenai bagaimana individu bereaksi terhadap stimulus. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kontak informasinya bisa Wisnu di 08 dan sebagainya ya. Itu Anda bisa save dan sebagainya, kontak informasi tetap. Nah, ya di sini mau apa yang Anda tuliskan dan sebagainya ini tinggal Anda ikuti di sini. Saya di sini terakhir, terima kasih sudah berpartisipasi dalam penelitian ini. Nah, sampai di sini Anda nanti kalau sudah selesai tesnya mau kemana? Ke web Anda kah? Ke Instagram Anda boleh. Misalnya saya mau masukin semua yang sudah selesai ke dat.unpad.ac.id misalnya. Jadi setelah selesai nanti langsung dipindahkan ke sana. Kalau sudah selesai, ada persyaratan lain tapi tidak penting. Nah, oh sorry. Setelah itu Anda save, compile. Compile survei. Kalau mau survei maka tinggal seperti itu, maka di sini Anda sudah siap untuk melakukan survei online. Oke, untuk yang berikutnya kita akan menganalisa bagaimana untuk mengambil data dari hasil eksperimen Anda. Kita lanjut di video selanjutnya.